Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tenang di antara tebing-tebing sunyi. Di atas permukaannya, dedaunan gugur tanpa beban, mengikuti arus tanpa melawan. Mereka tidak bertanya kemana arus membawa mereka, tidak pula gelisah terhadap ombak kecil yang datang dan pergi. Mereka hanya mengalir. Begitulah hidup seharusnya, tetapi sayangnya, manusia seringkali lebih memilih menjadi batu yang kaku di tengah arus, menahan segala yang tak perlu ditahan. Pendapat orang lain, hinaan yang tak berfaedah, perhatian yang terus dicuri oleh hal-hal remeh, hingga suara hati sendiri terkubur di bawah tumpukan kebisingan dunia. Kita hidup di zaman di mana perhatian adalah komoditas paling mahal, namun ironisnya, paling murah kita serahkan. Tiap notifikasi yang berbunyi, tiap komentar yang menusuk, tiap opini yang tak diundang, perlahan mencuri kedamaian yang seharusnya menjadi hak kita. Lao Tzu pernah berkata, siapa yang menaklukkan dirinya, itulah pemenang sejati. Namun, bagaimana mungkin kita menaklukkan diri jika diri sendiri nyaris tak terdengar di tengah riuh rendah suara dunia? Mungkin saatnya kita berhenti menjadi batu yang melawan arus. Mungkin sudah waktunya kita belajar menjadi seperti air, yang tenang, jernih, dan memilih jalannya sendiri. Sebab dalam diam ada kekuatan. Dalam mengabaikan kebisingan, ada ruang bagi jiwa untuk pulang pada ketenangannya. Dan disitulah kita akan benar-benar hidup. Bagian 1. Keteguhan hati di tengah gelombang cemoohan. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Dalam lembaran sejarah spiritual umat manusia, terdapat kisah agung tentang seseorang yang memilih tetap berdiri teguh, meski badai keraguan dan cemoohan menerpa tanpa henti. Ia adalah Nabi Nuh, seorang manusia biasa yang diamanahkan tugas luar biasa, membangun sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan kehidupan dari banjir maha dahsyat yang belum tampak tanda-tandanya. Bayangkan betapa sulitnya memegang teguh keyakinan di tengah lingkungan yang penuh ejekan. Hari demi hari, Nuh memahat kayu, menyusun balok demi balok, dan memaku papan-papan besar yang akan menjadi penyelamat umat dan makhluk hidup. Sementara itu, lidah-lidah tajam di sekelilingnya tak henti melontarkan tawa sinis. Lihatlah orang tua itu, mungkin mereka berkata, membangun kapal di tanah kering, menantang logika dan kenyataan. Namun, inilah kekuatan seorang manusia yang hatinya telah ditambatkan pada kebenaran yang lebih tinggi. Nuh tidak membiarkan derai tawa menghentikan langkahnya. Ia tidak membutuhkan pengakuan atau persetujuan dari manusia yang buta hatinya. Baginya, tugas itu bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan manifestasi dari ketaatan. Sebuah bukti bahwa ketika suara hati telah mantap, dunia tak lagi punya kuasa untuk menggoyahkan. Dalam peristiwa itu, kita belajar satu hal penting. Terkadang, untuk membangun sesuatu yang besar, kita harus berani berjalan sendiri. Kita harus siap menanggung beban kesendirian dan menghadapi tatapan penuh keraguan. Seperti seorang pengukir yang tahu betul bentuk indah, apa yang tersembunyi di balik bongkahan batu besar. Kita harus percaya pada visi yang tak kasat mata bagi orang lain. Apakah jalan itu mudah? Tentu tidak. Namun, bukankah justru disitulah nilai dari sebuah perjalanan? Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Dan kadang, langkah itu harus diambil dengan keyakinan penuh, bahkan ketika dunia di sekeliling tak memahami arah yang kita tuju. Akhirnya, banjir itu benar-benar datang. Air bah melanda, menenggelamkan kesombongan mereka yang dahulu bersorak penuh ejekan. Dan bahtera itu, yang dulu dihina, menjelma menjadi satu-satunya tempat keselamatan. Disinilah kita melihat betapa pentingnya mengabaikan suara-suara sumbang ketika kita tengah membangun sesuatu yang besar. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar dongeng masa lampau, melainkan cermin abadi bagi kita yang hari ini tengah berjuang dalam senyap.
membangun mimpi yang mungkin tampak mustahil di mata orang lain. Biarlah ejekan itu berlalu seperti angin. Yang penting adalah keyakinan dalam dada dan kesetiaan pada proses. Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah mencatat mereka yang hanya pandai berkomentar. Sejarah hanya mengabadikan mereka yang berani bertindak, bahkan di tengah badai keraguan. Bagian 2. Seni mengabaikan dan menemukan kemandirian berpikir. Di zaman ini, pikiran manusia seperti lautan yang tak henti, dihantam gelombang opini, nasihat, dan tuntutan dari segala arah. Dari pagi saat mata baru terbuka hingga malam menutup hari, kita dibombardir oleh suara-suara yang mengatakan apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana seharusnya kita bersikap, dan ke arah mana kita melangkah. Tanpa disadari, kita hidup dalam jerat ekspektasi orang lain yang membungkus erat kehendak bebas kita. Disinilah pentingnya seni mengabaikan. Bukan sebagai bentuk kesombongan atau penolakan terhadap kebaikan, melainkan sebagai tindakan bijaksana untuk menyaring mana yang layak didengar dan mana yang hanya menyesakkan ruang pikiran. Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf besar dari Amerika, dalam esainya Self-Reliance, menulis dengan lantang, "Yang perlu aku lakukan hanyalah apa yang menjadi urusanku, bukan apa yang dipikirkan orang lain." Kata-kata ini adalah seruan untuk kembali kepada kompas batin kita, untuk mempercayai suara hati sendiri di tengah derasnya arus pengaruh eksternal. Emerson percaya bahwa keaslian hidup hanya bisa diraih ketika kita berani menempuh jalan yang ditunjukkan oleh keyakinan pribadi, bukan jalan yang dilapisi harapan dan tuntutan orang lain. Namun, menjadi mandiri secara pikiran bukanlah perjalanan yang mudah. Butuh keberanian untuk berdiri sendiri di tengah kerumunan yang seragam. Butuh kekuatan untuk mempertahankan keyakinan saat semua orang berteriak bahwa kita salah arah. Ini adalah ujian berat yang dihadapi oleh jiwa-jiwa yang memilih untuk hidup dengan jujur terhadap diri sendiri. Bukankah seringkali kita menelan mentah-mentah nasihat yang katanya baik, tanpa bertanya apakah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan hidup kita? Kita menerima standar kebahagiaan yang ditentukan oleh masyarakat, bahwa sukses berarti memiliki kekayaan melimpah, status sosial tinggi, atau pengakuan publik. Kita lupa bertanya pada diri sendiri, benarkah itu yang membuatku tenang? Benarkah itu yang membuat jiwaku merasa cukup? Disinilah mengabaikan menjadi sebuah seni. Kita belajar untuk menutup telinga terhadap kebisingan yang tak perlu, seperti seorang petapa yang meninggalkan keramaian untuk menemukan kebeningan batin di puncak gunung. Kita mulai bertanya, apakah suara ini membawa manfaat bagi jiwaku? Ataukah hanya menambah keraguan dan kegelisahan? Lao Tzu berkata, "Ketika kau puas dengan dirimu sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormatimu." Kata-kata ini menyentil kesadaran kita bahwa kemandirian berpikir bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi utuh di dalam diri sendiri, tanpa merasa perlu mendapatkan pengakuan dari siapapun. Bayangkan, jika seluruh energi yang biasanya kita habiskan untuk mengkhawatirkan penilaian orang lain, kita alihkan untuk mengembangkan potensi dan merawat kebahagiaan sejati. Alangkah damainya hidup ini. Kita tak lagi terseret arus ekspektasi sosial yang melelahkan. Kita bebas menanam benih-benih kebahagiaan di ladang kehidupan kita sendiri, dengan cara yang paling sesuai bagi diri kita. Maka, mulai hari ini, mari kita beri ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh tanpa bayang-bayang orang lain. Izinkan hati menjadi kompas, bukan kerumunan yang bingung menentukan arah. Dan bila nanti suara-suara dari luar kembali memanggil, ingatlah bahwa tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua panggilan layak dijawab. Karena dalam keheningan, kita bisa mendengar dengan lebih jernih. Dan di sanalah
suara sejati dari jiwa yang telah lama menunggu untuk kita dengar, akhirnya berbicara. Bagian 3. Menemukan keheningan di tengah bisingnya dunia digital. Pada suatu masa, sebelum layar-layar bercahaya itu menguasai perhatian manusia, malam-malam dihabiskan dalam percakapan hangat di bawah cahaya lampu temaram, atau sekadar merenung di beranda yang sunyi. Waktu terasa lebih lambat, napas lebih panjang, dan pikiran punya cukup ruang untuk berkelana ke dalam diri sendiri. Kini, suasana itu seperti dongeng dari masa lalu. Hidup kita telah menjadi panggung tak berujung bagi hiruk-pikuk digital, di mana notifikasi berdenting lebih nyaring daripada suara hati sendiri. Lihatlah, berapa banyak dari kita yang membuka mata di pagi hari bukan untuk bersyukur, tetapi untuk mengecek ponsel. Berapa banyak dari kita yang sebelum memulai hari telah terlebih dahulu dirundung oleh gelombang informasi yang tak pernah berhenti mengalir. Dalam sekejap, layar kecil itu menyedot perhatian, menawarkan ratusan cerita, kabar, dan drama yang sejatinya tak berkaitan dengan hidup kita. Kita terperangkap dalam pusaran dunia maya yang menuntut kehadiran konstan. Pesan-pesan masuk tanpa henti, notifikasi media sosial memanggil seolah-olah setiap detiknya ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Namun, jika kita jujur, berapa banyak dari itu semua yang benar-benar memberi makna pada hidup kita? Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh US National Library of Medicine, disebutkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan sangat berkaitan erat dengan meningkatnya gangguan kecemasan, depresi, insomnia, bahkan perasaan kekosongan yang mendalam. Ironisnya, media sosial yang digadang-gadang sebagai alat penghubung justru sering menjadi pemisah antara manusia dengan ketenangan batinnya sendiri. Lao Tzu pernah berpesan, ketenangan adalah penguasaan tertinggi. Orang bijak tidak membiarkan dunia luar mengguncangnya, karena dia telah menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Tetapi, di zaman ini, di mana segala sesuatu berlomba menjadi viral dan setiap pikiran ingin diabadikan dalam bentuk konten, kedamaian itu terasa semakin jauh. Namun, haruskah kita menyerah begitu saja? Haruskah kita menerima bahwa kebisingan ini adalah takdir tak terelakkan? Tentu tidak. Sebab seperti air yang tenang di balik riak permukaan, di balik kebisingan itu selalu ada ruang untuk hening. Jika kita mau mencarinya, cobalah sesekali menutup semua perangkat. Rasakan bagaimana dunia terasa jauh lebih lapang tanpa dentingan notifikasi. Langit tampak lebih biru, hembusan angin terdengar lebih jernih, dan detak jantung sendiri menjadi nyanyian yang menenangkan. Saat itulah, kita kembali terhubung dengan kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang disaring dan dipoles oleh algoritma. Ketika kita berani mengambil jeda dari hiruk-pikuk digital, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tapi juga kejernihan berpikir. Dalam keheningan, ide-ide besar seringkali muncul. Dalam sunyi, luka-luka batin yang lama terabaikan mulai mendapat perhatian untuk disembuhkan. Bukankah dalam keheningan itu pula para bijak zaman dahulu menemukan pencerahannya? Di tepi sungai yang tenang, di balik gua yang gelap, atau di tengah hutan yang sunyi, mereka memahami bahwa untuk benar-benar mendengar suara semesta, kita harus terlebih dahulu mematikan suara dunia. Maka, mulai hari ini, beranilah untuk sesekali menghilang dari dunia maya. Berikan waktu bagi jiwa untuk beristirahat dari hiruk-pikuk informasi. Berjalanlah tanpa ponsel di tangan, duduklah tanpa televisi di depan, dan bicaralah kepada diri sendiri seperti kepada seorang sahabat lama yang lama tak ditemui. Ingatlah, dalam hening yang paling sunyi, kadang-kadang kita menemukan jawaban yang paling lantang. Bagian 4. Memilih untuk tak peduli dengan hinaan. Jalan bijak merawat ketenangan. Di balik setiap langkah maju, selalu ada bayang-bayang yang mengikuti.
berupa kritik pedas, hinaan tak beralasan, atau cemoohan yang dilemparkan dari kejauhan oleh mereka yang tak memahami jalan yang tengah kita tempuh. Dan anehnya, semakin tinggi kita mendaki, semakin deras pula angin cercaan yang berembus. Seolah-olah, keberanian kita untuk bermimpi dan berbuat sesuatu yang berbeda adalah sebuah dosa besar di mata mereka yang terkungkung dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Sebagai seorang yang berkarya dan berjuang untuk menyampaikan gagasan di tengah lautan manusia yang beraneka ragam, saya pun telah merasakannya. Kata-kata tajam itu seperti anak panah yang diluncurkan tanpa ampun, seringkali tanpa alasan yang jelas, dan lebih sering lagi, tanpa keberanian untuk disampaikan secara langsung. Di dunia maya, di mana jarak dan layar menjadi perisai, orang-orang menjadi lebih berani melontarkan hinaan, seolah mereka bebas dari konsekuensi. Namun, lambat laun saya belajar, seperti halnya tubuh yang menjadi kebal terhadap luka kecil, hati pun bisa dilatih untuk tidak lagi tergores oleh hinaan yang tak berdasar. Disinilah seni agung itu hadir. Seni untuk memilih tidak peduli. Seni untuk membiarkan angin berlalu tanpa harus selalu dilawan. Filsuf Stoa, Epictetus, pernah berkata, "Jika engkau ingin maju, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan konyol." Ia menggunakan analogi sederhana tentang pemandian umum pada masa Romawi. Ketika kita memutuskan untuk memasuki pemandian, kita harus bersiap dengan segala ketidaknyamanan. Air yang terciprat, keramaian yang bising, bahkan perlakuan kasar dari orang-orang yang tak peduli dengan ketenangan sekitar. Apakah bijak jika kita marah setiap kali air mengenai kita? Tentu tidak. Begitu pula dengan hidup, kita harus menyadari bahwa di tempat-tempat tertentu, termasuk dunia digital, kebisingan dan kekasaran adalah sesuatu yang tak terelakkan. Jika setiap hinaan kita tanggapi, jika setiap komentar buruk kita respons, maka sesungguhnya kita sedang menyerahkan kunci ketenangan hati kita kepada orang-orang yang tidak layak memegangnya. Mereka hanya ingin memancing emosi, mencuri perhatian, dan menguras energi. Sementara itu, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk berkarya, berkembang, atau sekadar menikmati kedamaian, malah habis dalam perdebatan yang tak berujung. Lao Tzu dengan lembut mengingatkan kita, orang yang kuat adalah yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, bukan yang sibuk menaklukkan orang lain. Maka, menaklukkan diri di sini adalah berani memilih diam ketika diserang, berani menutup telinga ketika disindir, dan bijak untuk tidak melibatkan diri dalam pusaran konflik yang tak bermanfaat. Kita harus memahami satu kebenaran penting. Tidak semua orang akan menyukai kita. Bahkan orang sebaik apapun tetap akan memiliki pembenci. Haters akan selalu ada, karena mereka adalah bagian dari alam kehidupan, seperti angin kencang di musim hujan. Kita tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Bayangkanlah hinaan itu seperti lalat di hari panas. Mengganggu? Ya, tapi apakah pantas untuk kita habiskan tenaga mengejarnya? Tentu tidak. Cukup dibiarkan berlalu. Toh, lalat hanya akan bertahan sebentar, sementara kita masih memiliki perjalanan panjang untuk ditempuh. Dengan bersikap seperti itu, kita bukan hanya melindungi diri dari kelelahan mental, tetapi juga menjaga fokus kita tetap tertuju pada hal-hal yang jauh lebih penting. Impian yang ingin diraih, karya yang ingin diwujudkan, dan kehidupan yang ingin dijalani dengan penuh makna. Jadi, saat dunia kembali bersuara keras di sekelilingmu, saat ada yang mencibir atau meremehkan langkahmu, tariklah napas dalam-dalam, tersenyumlah dengan tenang, dan lanjutkan perjalanan. Karena pada akhirnya, sejarah hanya mencatat mereka yang terus berjalan, bukan mereka yang hanya berdiri di pinggir jalan sambil melemparkan batu. Bagian 5. Jagalah perhatianmu, sebab itulah kekayaanmu yang sebenarnya.
Di era ini, perhatian adalah harta yang paling berharga, lebih berharga bahkan daripada emas atau permata. Tapi ironisnya, justru inilah harta yang paling mudah kita hambur-hamburkan. Tanpa sadar, kita sering menyerahkan perhatian kita kepada hal-hal yang sama sekali tidak memberi nilai bagi kehidupan kita. Kita membiarkan televisi menyala tanpa arah, scroll media sosial berjam-jam tanpa tujuan, terjebak dalam obrolan kosong yang tak memperkaya pikiran, bahkan terjerat dalam drama kehidupan orang lain yang seharusnya tak menjadi urusan kita. Coba renungkan sejenak, berapa banyak waktu dalam satu hari yang benar-benar kita dedikasikan untuk hal-hal yang penting bagi jiwa kita? Berapa banyak dari detik-detik yang berlalu itu kita curahkan untuk membangun impian, mengasah bakat, memperkuat iman, atau sekadar menikmati keheningan yang menyejukkan? Seperti yang dikatakan Lao Tzu, perhatian yang tercerai-berai adalah akar dari kebingungan. Orang bijak selalu tahu kepada apa ia mempersembahkan perhatiannya. Namun, kenyataannya, kita justru sering menyerahkan perhatian kita kepada dunia yang riuh, kepada suara-suara yang menguras energi, kepada tontonan yang hanya memuaskan keinginan sesaat, tapi meninggalkan kehampaan. Perusahaan besar tahu betul betapa berharganya perhatian manusia. Mereka merancang iklan yang mampu memikat mata kita dalam hitungan detik. Para influencer di media sosial berlomba menciptakan konten yang memancing emosi kita, membuat kita tertawa, marah, atau terharu, semata-mata untuk satu hal: mencuri perhatian. Mereka tahu, di balik perhatian itu, ada peluang keuntungan yang tak ternilai. Tak heran, para raksasa teknologi menyebut ekonomi modern ini sebagai ekonomi perhatian. Semakin banyak perhatian yang mereka kuasai, semakin besar kendali mereka atas pikiran dan keputusan kita. Tanpa sadar, kita telah menjadi ladang yang terus-menerus dipanen, bukan dengan alat pertanian, tapi dengan algoritma yang secara halus menuntun kita ke arah yang mereka inginkan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita rela terus-menerus menjadi objek dari permainan ini? Apakah kita ikhlas seluruh waktu dan energi kita dicuri untuk memperkaya orang lain, sementara impian pribadi justru terbengkalai? Jika kita ingin mengubah arah hidup, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menarik kembali kekayaan terbesar kita, perhatian. Jangan biarkan perhatian kita terpecah kepada 1000 hal yang tak bermakna. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting, pada mimpi yang telah lama terabaikan, pada karya yang menunggu untuk dilahirkan, pada keluarga yang membutuhkan kehangatan, dan pada diri sendiri yang rindu disapa dengan penuh kasih. Ketika saya membangun karya dan membesarkan kanal saya pada tahun 2019, saya memilih untuk menarik diri dari keramaian, baik di dunia nyata maupun maya. Saya menutup pintu rapat-rapat bagi distraksi. Saya menolak untuk terlibat dalam percakapan yang hanya menambah keraguan dan kelelahan. Setiap menit perhatian saya adalah bahan bakar untuk mewujudkan impian, dan saya tak rela membiarkannya menguap sia-sia. Lihatlah pula sejarah. J.K. Rowling melahirkan karya abadi Harry Potter dari sebuah sudut kafe yang sederhana, dengan tekad kuat dan perhatian yang tak terpecah. Nikola Tesla, dengan pikirannya yang jernih dalam kesendirian, melahirkan penemuan-penemuan yang mengubah dunia. Bahkan Nabi Nuh, seperti yang telah kita bahas, menyelesaikan tugas sucinya bukan karena mendapat tepuk tangan dari orang banyak, melainkan karena ia menjaga penuh fokus pada apa yang telah diamanahkan kepadanya. Maka, jagalah perhatianmu sebaik-baiknya. Ibarat seorang penjaga di gerbang istana, jangan izinkan siapapun masuk tanpa izin ke dalam ruang batinmu. Jangan biarkan perhatianmu menjadi barang murah yang bisa dimiliki siapa saja. Simpanlah untuk hal-hal yang benar-benar bermakna dan membawa kebaikan bagi hidupmu. Jika hari ini perhatianmu telah tercecer di sana-sini, tariklah kembali. Bangunlah pagar yang kokoh. Jadilah tuan bagi pikiranmu sendiri.
bukan hamba dari tuntutan dunia. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah apa yang kamu beri perhatian. Dan di mana perhatianmu tertuju, di sanalah masa depanmu terbentuk. Bagian 6. Lebih baik sedikit, tapi bermakna. Seni memilah hubungan dalam kehidupan. Di tengah derasnya arus modernitas, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak relasi yang kita miliki, semakin bernilai pula hidup kita. Media sosial memperkuat anggapan ini dengan memamerkan angka-angka. Berapa banyak teman yang terhubung, berapa banyak pengikut yang mengagumi, dan berapa banyak ucapan selamat yang memenuhi kolom komentar saat hari ulang tahun tiba. Namun, benarkah semua itu adalah ukuran dari kebahagiaan yang sejati? Mari kita renungkan dalam-dalam. Apa arti dari memiliki ribuan teman jika saat malam sunyi menyapa, tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengerti jerit batin kita? Apa artinya memiliki ribuan pengikut jika saat menghadapi badai kehidupan, tak ada satupun bahu yang benar-benar siap menampung beban air mata kita? Arthur Schopenhauer, filsuf yang kerap dipandang sebagai sosok pesimis, pernah membuat perumpamaan tentang manusia seperti sekelompok landak di musim dingin. Landak-landak itu butuh saling mendekat untuk menghangatkan diri, tetapi jika terlalu dekat, duri-duri mereka akan saling melukai. Maka, mereka harus mencari jarak yang cukup, tidak terlalu dekat hingga menyakiti, tidak terlalu jauh hingga membeku dalam kesepian. Kita pun demikian. Terlalu banyak membuka diri kepada semua orang hanya akan membuat kita lelah, luka, dan kehilangan arah. Hubungan yang dangkal, pertemanan yang hanya sebatas basa-basi, relasi yang dibangun atas dasar kepentingan semata. Semua itu bagaikan riak di permukaan air, cepat berlalu tanpa pernah menyentuh dasar jiwa. Lebih baik kita memilih untuk membuka pintu hati hanya kepada mereka yang benar-benar layak. Mereka yang hadir bukan sekadar saat tawa bergema, tetapi juga setia duduk diam mendampingi saat air mata jatuh tanpa suara. Mereka yang tak hanya melihat keberhasilan kita, tetapi juga memahami luka-luka yang tersembunyi di balik senyuman. Lao Tzu dengan bijak berpesan, persahabatan yang sejati tumbuh perlahan, seperti pohon besar yang berakar dalam. Tidak tumbuh dalam keramaian, melainkan dalam ketenangan dan pengertian yang mendalam. Dalam hidup ini, kualitas jauh lebih berharga daripada kuantitas. Satu sahabat sejati yang mampu memahami keheningan kita lebih bernilai daripada 1000 kenalan yang hanya tertarik pada gemerlap kehidupan luar kita. Namun, untuk mencapai titik di mana kita mampu memilah dan memilih hubungan dengan bijak, kita harus terlebih dahulu berani mengabaikan keramaian yang tidak perlu. Kita harus berani mengatakan tidak pada pertemanan yang hanya menguras energi, pada hubungan yang penuh kepura-puraan, dan pada kedekatan yang hanya menyisakan kehampaan. Ingatlah, setiap detik perhatian yang kita berikan kepada orang lain adalah bagian dari hidup yang takkan pernah kembali. Apakah pantas kita membuangnya untuk relasi-relasi yang tak membawa makna? Apakah pantas kita menukar ketenangan jiwa dengan pengakuan kosong dari orang-orang yang bahkan tak mengenal diri kita yang sesungguhnya? Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam keramaian yang dangkal. Jauh lebih berharga untuk melangkah bersama 1 atau 2 orang yang benar-benar berjalan seiring dengan langkah kita, yang memahami kedalaman pikiran dan merasakan getaran jiwa kita, daripada dikelilingi banyak orang namun merasa kesepian di tengah kerumunan. Maka, biarkan keramaian berlalu seperti angin yang berdesir di antara dedaunan. Pilihlah untuk duduk dalam keheningan bersama mereka yang sungguh-sungguh hadir. Sebab dalam keheningan itulah ikatan yang paling kuat dan abadi terjalin, bukan melalui banyaknya kata-kata, melainkan melalui ketulusan dan pengertian yang mendalam. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenal kita, melainkan seberapa dalam kita benar-benar dikenal. Bukan tentang seberapa sering nama kita disebut,
melainkan seberapa tulus hati yang benar-benar mendoakan kebaikan untuk kita. Dan bukankah itu sesungguhnya kebahagiaan yang paling hakiki? Pada akhirnya, dalam riuh rendah dunia yang tak pernah lelah berbicara, mungkin yang paling kita butuhkan bukanlah lebih banyak jawaban, melainkan lebih banyak keheningan. Bukan lebih banyak pertemanan yang hanya memenuhi daftar nama, melainkan satu atau dua kehadiran yang benar-benar mampu memahami diam kita. Bukan lebih banyak informasi yang memenuhi pikiran, melainkan kebijaksanaan untuk menyaring mana yang layak tinggal dan mana yang harus dibiarkan pergi. Seperti air yang mengalir tanpa perlu berdebat kemana harus menuju, demikian pula hidup yang dijalani dengan ketenangan dan kesadaran. Kita tidak perlu menjelaskan segala langkah kepada dunia, tidak harus selalu membalas setiap kata yang dilemparkan kepada kita. Karena sungguh, tidak semua pintu harus dibuka, tidak semua panggilan harus dijawab, dan tidak semua perhatian layak kita berikan. Lao Tzu dengan kelembutannya pernah berkata, "Diam adalah sumber kekuatan besar. Siapa yang memahami diam, ia telah menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan." Maka, jika hari ini dunia terasa terlalu bising, izinkan dirimu untuk menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup pintu bagi kebisingan itu. Hargai ketenanganmu, jagalah perhatianmu, dan rawatlah jiwa seperti taman yang indah. Hanya mereka yang sungguh-sungguh layak, yang diizinkan masuk untuk menikmati keindahannya. Hiduplah dengan tenang, berjalanlah dengan pasti, dan dengarkan suara hatimu yang mungkin telah lama kau abaikan. Di sanalah rumahmu yang sesungguhnya, tempat segala jawaban yang kau cari selama ini bersemayam dalam keheningan. Dan percayalah, dalam keheningan yang tulus, hidup terasa jauh lebih utuh.